Yo, selamat pagi, siang, sore, atau malam para audiens semuanya. Kita dari kelompok 1 pelajaran sejarah akan membahas materi mengenai bab kelima. Materi yang akan kami bahas adalah akhir dari masa Orde Baru. Sebelum kami mulai bincang-bincangnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Ari Cipta Pranoto dari kelas 12 MIPA B, absen urutan kelima. Dan gue Salan Raffi Pranto Adi dari kelas 12 MIPA B, absen ke-33. Langsung saja ke materi pembahasannya. Let's go! Pertama-tama, pada akhir masa Orde Baru, kita berdua membaginya dalam 2 fase. Fase yang pertama itu ada krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Dan untuk fase yang terakhir ada tuntutan dan agenda reformasi. Nah, untuk fase pertama itu berurutan dari kejadian krisis moneter, lalu ke politik, selanjutnya ke hukum, dan pada akhirnya masuk ke kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebelum kita ngejelasin, mending suruh aja tuh yang di kelas dulu. Woi Salhan, daripada lu diem doang, mending jelasin dah. Ayo jelasin pria tampan. Jelas sih, tapi gue masih ada pertanyaan. Ini ngeganjel aja di gue. Kok Indonesia bisa sih yang kena yang namanya krisis moneter? Bisa lu lebih jelasin lagi nggak? Ente kadang-kadang ente bikin wujud gue yang di kelas ngingat materi lagi. Nih, biar gue aja yang jelasin. Jadi gini, krisis moneter yang menimpa Thailand pas awal Juli 1997 itu permulaan kejadian yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, kayak Malaysia, Filipina, Korea, sama Indonesia. Nilai rupiah yang ada pada posisi nilai tukar 2.500 rupiah per US dollar itu terus merosot. Situasi ini dorong Presiden Soeharto minta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar nggak mampu ngebendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 rupiah per US dollar pada Oktober 1997 jadi lemah, jadi sekitar 17.000 rupiah per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatangani Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, yaitu Michel Camdessus. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Oh begitu kejadiannya, kenapa Indonesia bisa jadi salah satu yang kena krisis moneter? Iya, gitu ceritanya, ontak. Cumi, lanjutin dulu nih. Gue mau nanya soal politik. Emang waktu itu kejadian politik Indonesia bisa nyambung sama krisis moneter ya? Teripang, dengerin dulu. Belum selesai nih gue ngomong. Nah, sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%,
P3 22,4%, dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Daripada gue terus yang jelasin dan lu terus yang nanya, tuh Ari di kelas nampaknya sedang bersantai tuh. Lanjut jelasin dari. Nggak yang asli, nggak yang gepeng, sama-sama ngelempar materi ke orang lain. Ini gue yang jelasin bagian hukum. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi itu mulai muncul ke permukaan lagi. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa ini yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan para staf, akademis, maupun pimpinan universitas. Sama tadi kan udah dijelasin tuh, pada saat krisis moneter semakin dalam, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Chinese. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomik yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa hukum pada saat itu tuh lagi kacau karena harus menangani mahasiswa yang berdemonstrasi dalam skala yang besar sembari mencari solusi untuk masalah krisis moneter. Hal ini dibuktikan dengan pasukan keamanan yang tidak dapat meredam gelombang protes dari berbagai kalangan golongan masyarakat yang terus berlanjut. Jadi, semua berawal ketika rakyat makin terganggu akan perkembangan pembangunan yang terjadi diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa serta masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah malah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Jadi dari fakta-fakta di atas yang kemudian memicu dibentuknya tuntutan dan agenda reformasi. Begitu, Ri. Buat fase 1, akhir dari Orde Baru. Sekarang gantian masuk ke fase 2. Tahu nggak fase 2 apa? Tuntutan dan agenda reformasi. Sebelum masuk materinya nih, gue mau nanya sama Rian di kelas. Arti reformasi itu apa sih? Tuh, main cepet. Ada yang di kelas aja ngerti. Yang format PNG jangan mau kalah dong. Coba jelasin detailnya kejadian tuntutan agenda reformasi. Dasar kamu celana jeans Aladin. Nih gue lanjutin nih. Kan tadi udah dijelasin tuh, reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai dan tidak lagi sesuai kebutuhan zaman, baik secara tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang toreh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998.
Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Kemunculan gerakan reformasi karena terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya kayak demonstrasi di kampus-kampus besar gitu. Pada akhirnya mahasiswa harus turun ke jalanan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah, tidak direspon, nggak digubris lah ya. Berikut gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Agendanya gue sebutin nih. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat itu penghapusan dwifungsi ABRI. Yang kelima itu penegakan supremasi hukum. Yang keenam itu adalah pelaksanaan otonomi daerah dan agenda. Ada nih. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan yang terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Sy, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan demonstran lainnya baru masuki gedung kampus setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan yang baik dari rakyat. Terus gimana tuh? Gue lanjutin dulu ya kambing. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR-MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersama dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri.
Oh, makasih udah ngambil bagian terpenting yang harus kaum 2D ini jelasin ya kan. Ya, biarin. Oke semuanya, makasih udah nonton video absurd ini. Iya nih, makasih lo semuanya udah dengerin. Gue mohon maaf walaupun video ini absurd dan penjelasannya absurd dan gaya pembawaannya juga agak aneh. Tapi semoga materi yang kita sampaikan ke kalian bisa nyampe dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gue Salman Raffi. Dan gue Arjita cabut. Peace out.